Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Supriyadi. Saya dari kampus Teknik Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi Kinect pada industri game dan komputer. Pertama kali saya akan jelaskan di sini apa itu Kinect. Kinect adalah perangkat input untuk mendeteksi gerakan dalam bentuk objek 3 dimensi yang diproduksi oleh Microsoft untuk video game Xbox 360 dan komputer dengan sistem operasi Windows dengan menggunakan kamera yang mirip dengan webcam. Kinect juga dapat membuat si penggunanya tidak perlu lagi menyentuh controller pada gamenya, cukup dengan melakukan gerakan-gerakan yang alami. Karena dalam perangkat elektroniknya, Kinect menggunakan proyektor infrared, kamera, dan sebuah microchip untuk mendeteksi gerakan-gerakan tubuh dalam bentuk 3 dimensi. Di sini saya sertakan gamenya, Kinect. Di sini perangkatnya 3 dimensi depth sensing kamera. Di sini sensor RGB kamera. Bahkan di sini batu multi area mikrofon untuk menangkap suara sepanjang ini guys. Terus di sini motorisnya stereo letakkan di bawah di komputer. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kinect. Sejarah Kinect yang pertama itu Kinect pertama kali diumumkan di E3 Electronic Entertainment Expo pada tahun 2009 dengan nama proyeknya Proyek Natal. Ini proyek Natal di Expo ya. Ketika itu Don Matrix, wakil presiden senior untuk entertainment business di Microsoft, dan sutradara legendaris Steven Spielberg memperlihatkannya di depan umum di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang kedua, Kinect juga dikembangkan secara internal oleh Rare, anak perusahaan dari Microsoft Game Studio milik Microsoft. Dan pada teknologi kameranya dikembangkan oleh seorang warga negara Israel yang bernama Scott Evans. Dengan nama piranti pertama yang diciptakannya adalah Game Sensor pada tahun 2005. Piranti pertama yang diciptakan. Saat diluncurkan, fitur pengenal suara hanya tersedia di Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Irlandia, Jepang, Meksiko, New Zealand, Amerika Serikat, dan Inggris. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara kerja Kinect. Cara kerja Kinect yang pertama terdiri dari sebuah sensor yang frontal bar yang terhubungkan pada kaki kecil dengan sebuah poros yang dilengkapi motor dan didesain memanjang di atas atau di bawah video display. Alat ini memiliki sebuah kamera RGB sensor kedalamnya dan multi array mikrofon yang dilengkapi software yang mampu menyajikan pengenalan secara 3 dimensi pada seluruh tubuh dan juga kemampuan pengenalan suara. Ini perangkat multi array. Ini sensor RGB. Ini perangkat multi array gerak sensor. Yang kedua, Kinect juga terdiri dari sensor proyektor laser infrared yang dikombinasikan secara sensor CMOS dan menangkap video dalam bentuk dimensi pada kondisi cahaya ambience. Jarak penginderaan dari sensor kedalaman dapat diatur dan software Kinect secara otomatis mampu melakukan kalibrasi pada sensor berdasarkan gameplay dan lingkungan fisik pemain. Mampu mengakomodasikan adanya furnitur atau halangan lainnya. Sini saya jelaskan gambarnya. Sensor infrarednya, proyektor infrared akan menangkap hasil gerak tubuh, akan dihabiskan dari cahaya ambien. Yang kedua, sensor gerakannya. Sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Kinect.
Dari menggunakan Kinect, yang pertama hubungi kabel USB Kinect ke Xbox atau komputer. Ini USB-nya, kabel USB-nya. Ini untuk jacknya. Yang kedua, hubungi kabel yang terdapat di adaptor ke stop kontak. Ini adaptor stop kontak mirip ke layar monitor. Next, yang ketiga, hidupkan Xbox atau komputer. Nah, ini Xbox, ini Xbox open di komputer. Yang keempat, update Kinect. Apabila konsul meminta untuk update. Apabila tidak, ya tidak. Ini konsul update-nya. Ini konsul update untuk Windows. Yang kelima, ikuti instruksi Kinect. Ini instruksi Kinect. Ini instruksi Kinect. Yang keenam, jika sudah selesai, lambaikan tangan agar Kinect mengetahui letak orang yang memainkan Kinect. Ini untuk mengetes lambaikan tangan. Oke, selanjutnya saya membahas kelebihan dan kekurangan pada Kinect. Kelebihan Kinect itu yang pertama, Kinect digunakan untuk melihat peta yang dioperasikan di Windows dan hasilnya cukup menentukan. Kinect dapat berfungsi dengan baik dan terlihat cukup responsif dalam menangkap gerakan tangan yang diperagakan. Kedua, Kinect memegang rekor dunia untuk alat yang paling banyak terjual secara cepat dalam sejarah, setidaknya lebih dari 8 juta unit pengiriman pada periode November 2010 hingga 2011. Selanjutnya, teknologi Kinect akan sangat tinggi lagi apabila diaplikasikan ke dalam perangkat layar hologram. Nah, dari segi kekurangan Kinect, harga Kinect yang untuk versi Windows ini dibanderol harganya hampir 2 kali lipat dari harga versi Xbox 360. Harga Kinect untuk Windows adalah US dollar 249 dibandingkan harga versi Xbox 360 yang seharga US dollar 130. Ini Microsoft menyatakan Kinect untuk Windows naik disebabkan karena ada penambahan fitur antara lain setelah data tracking atau pelacakan perangkat dan perbaikan fitur pengenalan suara atau spek regulation. Ini skala tracking. Oke, selanjutnya sini saya bahas manfaat Kinect. Manfaat Kinect yang pertama dari segi game. Kinect mempermudah dalam bermain game karena tidak menggunakan joystick manual. Jadi di sini hanya menggerakkan badan, tangan, kaki, bahkan lewat suara. Seperti contoh ini, dia akan cuma pemerintahan itu atas saja. Oke. Yang kedua, dari segi perangkat komputer. Pada komputer, Kinect juga berguna untuk mempermudahkan si pengguna dalam menggunakan aplikasi yang lebih luas lagi. Nah, baru-baru ini Microsoft mengumumkan bahwa Kinect untuk Windows sudah tersedia dan bisa digunakan di Windows 7 serta Windows 8, perangkat desktop maupun yang portable, maupun pada komputer tipe-tipe lainnya yang menggunakan sistem operasi Windows. Rencananya Kinect akan merevolusi untuk bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, dan juga sebagainya. Nah, di sini saya akan seminar. Jadi di sini tidak perlu lagi menggunakan alat atau inputnya yang mouse, kesehatan, yang memudahkan dalam ruang ortopedi, dan juga bisnis. Ini katalog. Bisa mencari produk apa dan suatu baju misalnya ini, jadi tidak menyesuaikan lagi dengan ini produk dan katalog selanjutnya. Nah, dari semua ini saya akan simpulkan Kinect adalah perangkat input untuk mendeteksi gerakan yang diproduksi oleh Microsoft untuk video game Xbox 360 dan PC dengan sistem operasi Windows dengan menggunakan kamera yang mirip dengan webcam, memungkinkan Kinect
untuk menangkap gerakan pengguna yang akhirnya pengguna tidak perlu lagi menyentuh secara langsung kontrol game. Cukup dengan melakukan gerakan yang alami. Yang artinya cukup dengan menggerakkan tangan atau dengan menggerakkan badan yang secara alami saja. Jadi itu memudahkan dalam bermain game atau ikut dalam operasi, misalnya menggunakan dia sistem Windows atau dia menggunakan perangkat komputer, jadi dia sudah dipermudah. Yang kedua, kendati harganya masih mahal, tapi kehebatannya boleh dibilang luar biasa karena dapat membuat si penggunanya merasakan imajinasi yang tinggi. Dan apabila teknologi Kinex dibalikkan ke dalam perangkat layar hologram, maka akan membuat si penggunanya seakan-akan memasuki zaman neo automatika sistem atau serba canggih. Di sini saya menyertakan videonya. Real-Eye replaces the computer mouse by tracking hand. Real-Eye opens up a new era in PC attached. What is it actually? Control Windows 7 with thousands of applications with this natural user interfaces. How can we Real-Eye software replaces the computer mouse by tracking simple gestures from users up to several meters from the screen using the power of the Kinect sensor. You move and walk around during the gesture control session without any user contact. Light up. You just think and move and things happen. With Kinect for Windows, we can now do things that we can never do before. The camera depth of it is incredibly precise. It is the best way. Windows 7 desktop is a way to take simple gestures via Kinect. With apps on the couch, control Windows, we can get our software, browse through the internet. I think it's just access to the millions of consumers that are in the store, which is what we need. Anybody can step forward and really shape the future. As doctors, we're Sampai di sini saya ada pertanyaan. Saya mau bertanya, apakah teknologi Kinect itu seperti apa saja kalau untuk di bagian kesehatan gunanya seperti apa saja? Oke, yang pertanyaan kedua, satu lagi jawab dulu pertanyaan ini. Oke, di sini untuk kesehatan saya jelaskan seperti ini untuk kesehatan. Nah, di sini untuk meneliti di ruangan OPD, misalkan untuk jaringan saraf. Jadi kan ini kan misalkan komputer kan ada apa ya? Ini menggunakannya mengklik tombol keyboard atau mouse menggerakkannya. Jadi untuk mempermudah saja pada layar ini, contohnya di kesehatan, jadi cuma untuk menggerakkan tangan saja. Jadi untuk memperbesar, untuk menzoom, jadi seluruhnya itu dipermudah dari suatu gerakan. Nah seperti ini kan di ruangan ortopedi, ruangan operasi untuk meneliti gambar skema 4 dimensi lah untuk meneliti jaringan urat saraf atau dalam janin bayi misalnya memeriksa. Jadi dia mempermudah penggunanya. Jadi tidak perlu lagi seperti ini kan ada laptop, jadi dia kan cuma menggunakan dalam perangkat monitor saja untuk melihat apa yang dia teliti. Dan seperti ini kan menggerakkan sensornya, nah ini seperti ini. Oke, Ya. Kalau saya, bagaimana cara kerja sensor Kinect itu pada objeknya itu? Bagaimana cara dia menangkap dari sensor Kinect itu? cara kerjanya di sini saya masukkan di sini. Cara kerja Kinect untuk menangkap sensor itu pertama itu dia akan menangkap di sini sensor juga dengan depth sensing kamera. Nah, depth sensing kamera di sini tak dua ini. Ini untuk menangkap dari gambar objek nyata dari seseorang itu dan akan ditransfer ke RGB kamera. Jadi RGB kameranya akan mentransfer dalam bentuk infrared, artinya suatu gerak akan difungsikan dan diartikan
ke mesin piranti Xbox dan akan memberikan efek suatu gerakan dan memerintah ke dalam outputnya menjadi suatu perintah agar difungsikan atau digerakkan menjadi suatu ini darinya ke infrared gerakan. Nah, ditangkap oleh gerakan ini akan ditransfer ke ini kan suatu cahaya ambience. Inputnya akan dikeluarkan di sini, outputnya pengeluarannya. Jadi dia akan input outputnya keluar, nah akan menampilkan akan menampilkan apalagi perintah kan. Oke. Lagi pertanyaan? Cukup. Sekian dulu, kalau sudah cukup sekian dulu dari saya. Salah dan hilafnya saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.